Yahushua menatap Syamiul lalu berkata, engkau Syamiul, anak Yauhuna, engkau akan disebut Kafos. Keesokan harinya, Yahushua memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia berjumpa dengan Filipus dan berkata kepadanya, mari ikut ani aku. Filipus berasal dari Bohaishwa Odai, yaitu tempat tinggal Andrul dan Kafos. Filipus bertemu dengan Nokhanul dan berkata kepadanya, kami sudah menemukan orang yang disebut oleh Yehoshua dalam buku hukum Yahuul dan yang diwartakan oleh nabi-nabi. Dia itu Yahushua dari Nutsrot, anak Yahusaf. Tetapi Nokhanul menjawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nutsrot? Mari lihat sendiri, jawab Filipus. Yahushua melihat Nokhanul datang, lalu berkata tentang dia, lihat, itu orang Yahshurul Israel, sejati. Tidak ada kapalsuan padanya. Bagaimana Molchiul mengenal saya? Tanya Nokhanul kepada Yahushua. Yahushua menjawab, sebelum Filipus memanggilmu, ani o aku, sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Mauroe, kata Nokhanul. Mauroe adalah anak Yahuul. Molchiul, raja, bangsa Yahshurul Israel. Yahushua berkata, engkau percaya hanya karena ani aku mengatakan bahwa ani sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Hal-hal yang jauh lebih besar dari itu akan kau lihat. Kata Yahushua pula, sungguh, percayalah, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Yahuul naik turun pada anak manusia. 2 hari kemudian ada pesta kawin di kota Kana di Galilea, dan ibu Yahushua ada di sana. Yahushua dengan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, ibunya berkata kepada Yahushua, mereka kehabisan anggur. Yahushua menjawab, ibu, jangan menyuruh ani o aku. Belum sampai waktunya ani menyatakan diri. Tetapi ibu Yahushua berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi. Tempayan itu masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Yahushua berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yahushua berkata kepada mereka, sekarang ambil sedikit air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta.
mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta dan ia mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu dari mana anggur itu, hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu saja yang tahu. Maka pemimpin pesta itu mendekati pengantin laki-laki, lalu berkata kepadanya, biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, dan kalau para tamu sudah puas minum, barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yahushua. Ia melakukan itu di Kana di Galilea. Dengan tanda itu, ia menunjukkan keagungannya, maka pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yahushua pergi ke Kafarnaum bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya, serta pengikut-pengikutnya. Mereka tinggal di sana beberapa hari lamanya. Ketika hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yahushua pergi ke Yahushuaoleim, Yerusalem. Di rumah Yahuul di Yahushuaoleim, Yerusalem, ia mendapati penjual-penjual sapi, domba dan burung merpati, juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yahushua membuat sebuah cambuk dari tali lalu mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi, dari dalam rumah Yahuul. Meja-meja para penukar uang dibalikannya sehingga uang mereka berserakan ke mana-mana. Lalu ia berkata kepada penjual burung merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Yahuabiku tempat berdagang. Mga pengikut-pengikutnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Yahuul, membakar hatiku. Para penguasa Yahudi menantang Yahushua. Kata mereka, coba membuat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti ini. Yahushua menjawab, runtuhkanlah rumah ini dan dalam 3 hari ani akan membangunnya kembali. Lalu mereka berkata, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Yahuul ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi rumah Yahuul yang dimaksudkan Yahushua adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian sesudah Yahushua dibangkitkan dari mati, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu pernah dikatakannya. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yahushua. Sementara Yahushua berada di Yahushuaoleim pada waktu perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya karena
keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yahushua sendiri tidak percaya mereka sebab ia mengenal semua orang. Tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia.